Halo marketers, balik lagi di modul email marketing. Nah, sebelumnya kita udah bahas bagaimana membuat funneling dalam email marketing. Dimana disinilah seninya ya, teman-teman, salah satu seninya lah ya. Sebenarnya email marketing ini banyak lah trik-trik yang bisa digunakan teman-teman. Tapi di modul membuat email funnel yang efektif ini beberapa di antaranya sales funnel. Ini udah kita bahas jenis-jenis sales funnel, ada lead nurturing, product launch, hard sell, lalu membuat sequence email. Nah, ini yang cukup oke sebenarnya kalau teman-teman udah pahami ya. Dan membuat master funnel dalam spreadsheet. Apa itu yang kayak gini ya, teman-teman? Nah, tadi juga saya lagi bikin, nah ya, master funnel kayak gini. Silakan teman-teman tonton kembali modulnya. Di modul kali ini, kita akan lebih membahas mengukur dan menganalisis kinerja email, teman-teman. Bagaimana cara membaca laporan, ya, analitik email, seperti teman-teman membaca dashboard Meta Ads lah. Kan biasanya ada yang paling awal tuh kan reach, ya kan, reach, impression. Ini bagi teman-teman akademi marketer lah ya. Reach, impression, CTR all, CTR link, CPC, ya kan, cost per result. Ini teman-teman yang CTWA mungkin CPR doang ya, atau CPL, cost per leads. Bagi teman-teman yang ke landing page, ada OCLP juga, outbound click to landing page. Lalu biasanya ya page view atau view content ke halaman selanjutnya, ke ATC. Berarti ya view content to ATC kan ya. Nah, biasanya tuh kalau ada form checkout ATC to API atau initiate checkout, atau ke ya antara dua itu ya, initiate checkout sama add payment info. Nah, di email marketing juga tentu ada bahan untuk dianalisa ya, maksudnya laporannya. Nah, karena kita menggunakan marketing, teman-teman, kebetulan marketing itu cukup lengkap ya untuk urusan analitik. Secara umum, teman-teman, analitiknya ada di bagian dashboard nih. Jadi, teman-teman refresh saja, klik dashboardnya. Nah, ini secara umum ada analitiknya per mingguan, 7 hari. Nah, di sini terlihat bahwa saya dalam minggu ini, per detik ini gitu ya, berarti 1 minggu dari hari ini saya membuka dashboard gitu, teman-teman. Ada 288 email yang saya kirim, dibuka 219 oleh 219 orang, dan diklik 25 orang. Dari 3.600 total kontak yang saya miliki, itu adalah 3.687. Ingat teman-teman, ini bukan followers ya. Ini adalah database. Apa itu database? Nama, email, dan nomor WA. Jadi ini lebih berkualitas ketimbang yang namanya followers. Karena ini ada nama, data yang saya pegang adalah data yang saya pegang berupa nama, email, dan nomor WA. Kayak gitu, teman-teman. Dan ada bounce 1, unsubscribe 0, abuse report 0. Abuse report ini jarang ada sih ya. Nah, secara umum kalau saya baca di sini, teman-teman, saya sambil buka kalkulator tapi teman-teman nggak lihat ya. Saya akan bacakan aja persentasenya. Di 7 hari belakangan ini, 1 minggu belakangan ini, saya mengirim 288 email. Ya, dibuka oleh 219 orang. Artinya 219 dibagi 288 kali 100. Email saya dibuka oleh 76% dari email terkirim. Ini di 7 hari terakhir ya, teman-teman. Sementara persentase, nah itu namanya open rate ya, open rate. Ingat, open rate adalah persentase orang yang akhirnya membuka email kita aja. Membuka email aja ya, teman-teman. Nggak harus membaca nih, membuka aja. Lalu dari 219 orang ini, yang ngeklik ada 25 orang. Nah, 25
dibagi 219 orang kali 100% adalah 11%. Itu persentase click through rate. Ini kayak CTR link lah ya, CTR-nya. Ada bounce satu, bounce itu bisa jadi emailnya tidak aktif lagi. Seringnya gitu sih ya, emailnya tidak valid ya. Kalau dibilang, ya bisa juga ada hal-hal lain sih yang sangat jarang terjadi ya. Biasanya Gmailnya udah penuh, si penerima email kita ya. Gmailnya udah penuh, lalu emailnya tidak valid atau salah saat dia menginput emailnya di form kita, teman-teman. Gitu. Nah, ini dashboard umumnya, dashboard generalnya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, dari aktivitas email marketing yang kita lakukan per email terkirim, per campaign terkirim atau per autoresponder dikirim. Nah, kalau ingin melihat statistik dari email campaign yang kita kirim atau email broadcast atau email blast yang kita kirim, itu ada di menu email campaign stats ini, teman-teman. Dibuka. Nah, barusan banget saya ada membuat email, teman-teman. Lalu saya blast. Berarti itu adalah email campaign ya. Ingat, teman-teman, kalau kita prosesnya membuat email lalu di schedule kan untuk dikirim, itu adalah email campaign, email blast atau email broadcast. Sementara kalau email yang dibuat ya email yang dibuat saat membuat itu kita langsung setting kapan dikirimnya ke list yang mana, after berapa jam, hari atau bulannya, itu adalah email autoresponder. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau melihat, saya barusan banget sebelum sejam kurang lebih, bahkan setengah jam sebelum saya take video ini, saya ada ngirim email. Nah, itu dalam setengah jam atau setengah jam, 1 jam ke belakang lah. Saya ada mengirim 51 email ya. Ini ada di 2 list. Jadi ini adalah produk saya yang membahas tool chatbot ya. Nah, ada yang udah daftar, ada yang leads. Nah, itu saya blast tentang sistem penjualan cerdas, kerja lebih ringan, hasil tetap naik. Intinya ini saya mendorong orang itu lagi atau memberikan alasan kenapa kita harus memiliki sistem order otomatis plus dengan customer service management AI-nya gitu, teman-teman. Nah, saya mengirim ke 51 list email, artinya ke 51 orang ya, nama, email, dan WA tadi. Bounce dan unsubscribe tidak ada, artinya semua emailnya valid, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak aktif, dan dari 51 ini tidak ada yang unsubscribe. Ya wajar juga karena yang buka baru 3, kecil sih, teman-teman. Sehingga open rate-nya hanya 5,8%. Ingat, open rate itu jumlah dari semua orang yang kita kirim email, jumlah orang yang membuka email dibagi semua list yang kita kirim. Kalau ini 3:51, berarti 3 bagi 51 kali 100%, gitu ya, teman. Sementara yang klik 0, artinya tidak ada yang dari 3 orang ini, tidak ada yang mengklik link yang ada dalam email tersebut. Ya wajar, baru 3 orang yang buka ya. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin ini kita cari data yang ada kliknya, ada persentase di kliknya ya. Contoh yang ini deh. Atau cari yang gede sekaligus ya, coba saya lihat, cari yang gede. Nah, ini deh. Ini saya blast ke semua list ini nih. Jadi saya sebelumnya ada mengirim ebook tentang stream income digital dalam 90 hari. Nah, ini tujuannya list ya, ngelit. Saya ingin memberikan edukasi atau mendapatkan leads tentang orang-orang yang tertarik dengan stream income dari orang-orang yang tertarik income dari dunia digital. Saya bikin sedemikian rupa emailnya, dan saya blast ke semua list saya, teman-teman. Tetapi yang ngeklik itu akan masuk ke list lead ebook 3 income ini, teman-teman. Nah, dari 3.000, nah ini lebih besar ya angkanya. Oke, saya mengirim ke 3.567 email. Ini
Ini which is seluruh kontak email saya sih ya ke seluruh database dari 98 list teman-teman tepatnya. Nah, dari 3.567 ini 8 orang bounce teman-teman. Artinya emailnya bisa jadi tidak valid atau Gmail orang itu penuh. Lalu apalagi ya? Seringnya dua sebab itu aja sih. Bounce ini ya teman-teman, emailnya tidak valid, artinya tidak aktif lagi, atau ya Gmailnya sedang penuh aja. Kan ada ya Gmail itu penuh. Karena kan biasanya Gmail itu kita dikasih jatah 15 giga kalau nggak salah ya. Nah, dari 3.600 ini yang bosnya 8. Nah, dari 3.567 ini, 3.567 ini 4 orang akhirnya unsubscribe. Unsubscribe ini artinya dia mengklik link unsub di Gmailnya. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Tadi saya ada ngirim email, nah kayak gini. Nah dia ngeklik link ini teman-teman, link unsubscribe ini. Kenapa dia klik link ini? Ya artinya dia nggak mau lagi dikirim emailnya. Gitu teman-teman. Karena memang clear ya, clear petunjuknya di sini bahwa kalau kamu, artinya kalau Fadli ini, saya menyebut kalau email ini artinya kalau contoh teman-teman membuka email ini, teman-teman memiliki email namanya nama saya @gmail.com. Berarti di sini tulisannya kalau nama saya @gmail.com nggak mau terima email dari saya lagi, klik unsub. Jadi petunjuknya clear ya. Artinya kalau nggak mau terima email lagi, klik unsub ya. Sebenarnya ada di balik itu artinya teman-teman kalau nggak mau terima email jangan diblok ya, atau jangan diblok ya, klik unsub aja. Nah itu sebenarnya tujuannya teman-teman. Biar apa ya? Biar reputasi email kita tidak jeblok ya. Kalau diblok tuh kan artinya Gmail ngedetek, oh ini Gmail kemungkinan spam atau aneh nih gitu. Nah itulah yang wajib ada di tools email marketing ya teman-teman. Ada link unsub-nya. Nah ada 4 orang yang klik unsub teman-teman. Nggak apa-apa, dari 3.567 4 yang unsub ya sangat kecil sekali. Nah open rate-nya dari 3.567 ini akhirnya yang ngebuka adalah 391. Dimana itu artinya 10 sedikit lagi 11% open rate-nya teman-teman. Oke. Nah, dari 391 orang yang ngebuka email ini, 75 diantaranya ngeklik link yang ada di dalam email tersebut. Atau dalam persentase itu adalah 19%. Nah, ini bisa saya katakan cukup oke, teman. Karena kenapa? Jadi gini, kalau teman-teman yang biasa ngiklan di Meta Ads, itu kan teman-teman punya KPI ya, di mana KPI ngiklan kita memang beda-beda setiap kategori bisnis atau produk. Tetapi kita sepakat ya, ini menurut saya ya, untuk CTR link itu kita sepakat kalau bisa di atas 1%, ya kan? Dan kalau lebih baik adalah di atas 2%. Nah, sama dengan email marketing teman-teman, open rate itu bagusnya ya 10% up. Kalau bisa di 15%, 20%, bahkan 50% itu sangat oke. Ada kok saya lihat open rate dari email marketer itu 50%. Saya lihat orangnya, saya nggak bisa sebut namanya, tapi dia seorang copywriter. Ya mungkin wajar ya, karena itu ilmunya teman-teman. Memang itu spesial skillnya gitu. Jadi open rate email marketing standarnya adalah 10% up. 10 atau 15% up. Itu udah oke. Kalau saya dapat 10% itu udah bagus di saya ya teman-teman. Tapi kalau bisa tentu 15 atau 20% up. Nah untuk CTR-nya atau click through rate-nya, artinya orang yang ngeklik link di dalam email itu minimal juga 10%. Nah kalau melihat KPI membaca KPI barusan, berdasarkan KPI yang barusan saya jelaskan, artinya email penawaran ebook stream income digital dalam 90 hari ini tergolong cukup baik. Nah, teman-teman, kita bisa cek statistiknya, analitiknya lebih lengkap lagi dengan cara apa? Dengan cara klik dashboard view details stats ini, teman-teman.
apa ya, dashboard, icon lah ya, icon dashboard, icon analitik ya. Diklik aja, tunggu sebentar. Nah, di sini lebih detail lagi teman-teman. Ini campaign ini dikirim kemana? Nah ini nih list-listnya, form konsultasi, complete waiting list, member, product creator, buyer, 28 list tadi ya totalnya. Ini judul campaignnya. Ini detail pengirimannya. Nah di sini ada teman-teman inactive 8 itu yang tidak valid tadi ya. Terus terkirim 3567, open ini 391 per 616. Apa tuh ya? 391 dibagi 616 63. Kurang paham saya yang ini nih. Terus kliknya 75 atau 2%. 2% dari ini dong. 2% dari, nah ini 75 bagi 391 kali 100. Menarik. Kliknya 75 dari, ini saya kurang paham kenapa 2% ya teman-teman. Karena di depan tadi, coba ya buka 50. Mana tadi ya? Nah ini 19% sih. Oke, nggak usah terlalu dipikirin ya. Yang jelas adalah kita bisa lihat analitiknya lebih detail dengan cara klik icon analitik ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk membaca hasil dari pengiriman email teman-teman. Oh ya, itu baru email campaign ya. Nah sekarang kita juga bisa cek email-email autoresponder yang kita kirim teman-teman. Nah, itu di menu autoresponder stats ini. Nah ini bisa jadi teman-teman, nah lihat aja teman-teman, ini semua berapa email autoresponder yang semuanya running teman-teman. Nah ini, jadi inilah the art of email marketing teman-teman. Ini semuanya running ya. Nah, saya aja sampai lupa nih, ini ada yang beberapa pause juga ya. Nah tadi pause beberapa. Jadi ya kadang saya nggak ngapa-ngapain kok ada aja mungkin leads atau order gitu ya teman-teman. Padahal saya nggak ngirim apa, bahkan kadang nggak ngiklan juga. Itu karena apa teman-teman? Karena saya menjalankan yang namanya email marketing teman-teman. Nah coba kita lihat autoresponder yang paling terakhir terkirim aja deh. Atau yang paling gede datanya ya. Mungkin saya yang paling sering itulah Sam ya. Mana yang gede angkanya ya. Ini deh coba. Nah, ini saya bacakan teman-teman. Ini artinya 21 email terkirim. Tidak ada yang unsubscribe dari 21 orang ini. Lalu 3 orang dari 21 email autoresponder ini yang terkirim membuka emailnya. Artinya 14%-an. Nah, dari 3 orang yang membuka emailnya, ketiga-tiganya mengklik link yang ada di dalam emailnya teman-teman. Jadi artinya 100% ya. Ini sangat oke untuk click through rate-nya, tapi ya karena cuma 3, oke lah ya. Tapi ya bayangkan kalau ini misalnya 30 yang buka email, ketiga 30-nya buka klik link juga, itu sih gokil ya gitu. Tapi yang namanya autoresponder ya teman-teman, itu bisa aja lead di dalam listnya itu bisa bertambah. Karena kan email autoresponder itu teman-teman ingat, emailnya terkirim saat listnya masuk. Nah itu dia langsung akan mendapatkan email-email yang sudah kita setup di awal. Kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman coba perhatikan. Ini dia yang Sam ini. Nah ini udah diatur waktunya teman-teman. Kalau orang itu masuk ke dalam
misalnya ke dalam list lead SAM ini. Nah, after submit dia akan menerima email ini, after 1 hour dia akan menerima email ini, after 1 days dia akan menerima email ini, dan itu berjalan secara otomatis terhadap leads yang masuk ke dalam email list tersebut ya, teman-teman. Jadi udah secara otomatis. Nah ini waktu pengirimnya itu bergantung saat kapan orang tersebut masuk ke dalam list tersebut. Gitu teman-teman. Nah itu adalah cara membaca data atau membaca laporan dan analitik email di tools email marketing. Seharusnya semua tools email marketing harusnya sih tidak jauh berbeda ya teman-teman. Beberapa antara yang lain juga kayak Bersend, kirim email harusnya kurang lebih sama ya teman-teman. Yang jelas ada open rate, click through rate, bounce, unsubscribe. Empat ini sih yang paling sering ya teman-teman. Oke, di modul ini saya harap teman-teman mengerti dan bisa mengukur dan menganalisa hasil dari aktivitas email marketing yang teman-teman lakukan. Oke, itu aja dulu modul kali ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih.